Halo guys, perihal seorang penjilat dan orang yang suka menjatuhkan teman lainnya, terkadang di benak kita itu terlintas untuk membuli, menghina, dan juga mengejek dia. Cukup, jangan kalian pun menunjukkan gigi hanya karena masalah yang kayak gini. Sebenarnya banyak sekali fakta-fakta unik di balik karyawan yang suka mencari muka di depan atasannya. Bagaimana kelanjutannya? Apa-apa saja ciri-ciri orang-orang yang bermuka dua? Ini pembahasannya. Yang pertama, tidak terlalu cerdas, tapi jago untuk memanfaatkan keterampilan orang lain. Orang-orang bermuka dua seperti ini biasanya tidak terlalu cerdas dan tidak terlalu kreatif. Orang-orang sekitar juga menyadari hal itu mengenai tentang diri dia. Tapi hebat dan jagonya dia selalu bisa memanfaatkan keterampilan orang lain, saran-saran bagus dari orang lain, pendapat dan ide bagus dari orang lain yang lalu diklaim dan dibuat seolah-olah itu adalah ide terbaik dari dia. Padahal itu adalah ide orang lain. Bangsat. Saat ada perintah dari atasan, dia akan auto langsung menyanggupin tanpa memikirkan efek kendala-kendala tertentu yang mungkin akan terjadi ke depannya. Lalu, kerjaan dan supervisi yang diberikan kerap sekali malah dilimpahkan kepada orang lain. Cara menghadapi orang-orang yang seperti ini, apakah harus dengan kekerasan atau dengan cari muka juga? Jawabannya udah pasti enggak. Atasi orang seperti ini dengan cara yang paling simpel, yaitu kreatif dan berkembanglah pada sesuatu hal yang tidak ada hubungannya dengan dunia kerja. Jangan terpaku dan kreatif hanya di pekerjaan aja. Coba buat film-film komedi durasi pendek, mempelajari editing video dan foto, dan juga kreativitas yang lainnya. Yang jelas, coba kamu lakukan hal-hal yang baru, lalu kamu kembangkan, maka hal itu akan membuat orang lain akan menilai kamu. Fakta yang sebenarnya itu apa? Orang-orang yang berkarakter ingin menjatuhkan kamu di depan atasan, itu sebenarnya dia kepingin menjadi diri kamu. Dia kepingin penting seperti kamu, atasan memberi supervisi kepada kamu, sikit-sikit yang dipanggil kamu, semua serba kamu. Sedangkan dia nggak pernah. Tetap tenang, nggak usah terlalu dipikirkan hal-hal dan orang-orang yang kayak gini. Karena ular saja akan mati suatu saat kena karena bisanya sendiri. Begitu juga seorang penjilat. Jadi keep calm aja, nggak usah dipikirin. Ciri-ciri penjilat yang kedua apa? Suka memberikan pencitraan ya, sikit-sikit foto. Mau kesana foto, mau ngerjain ini foto, mau nyabutin kabel printer foto, mau boker dia foto, semua serba dipoto. Pusing lihat yang kayak gini. Terlalu gembar-gembor sama kerjaan. Ada beberapa orang yang berpikir hal seperti ini akan membuat orang lain semangat dan mau saling bantu. Tapi kalau ada orang yang berpikiran ilfil, bukannya dia mau bantu, tapi malah jijai. Mungkin kawan-kawan nanya, Bang Mel, kira-kira kalau ada orang yang kayak gini, kami harus apa? Gini nih, biar kau tahu ya, nih biar kau tahu gitu ya. Cara menghadapi orang bermuka dua dan penjilat seperti ini, bukan dengan cara kamu itu juga menjilat ke atasan kamu. Kalau kamu berpikir untuk memfoto juga apa yang sedang kamu kerjakan, apa bedanya kamu dengan dia? Disitulah pembuktian bahwasanya kamu sudah kalah dibandingkan orang si jago penjilat tadi. Jadi saran aku, cukup nunjukin hasil dari apa yang sedang kamu kerjakan saja. Gak usah mikirin bagaimana caranya supaya bisa cari muka juga. Mau dinilai 0 besar sekalipun, jujur aku pribadi gak terlalu peduli. Yang penting dataku aman, yang penting laporanku aman, gak ada masalah. Mengusahakan supaya tidak pernah telat masuk kerja, lalu berani untuk tampil beda, dan cukupkan hatimu dengan hasil, bukan pencitraan. Sebenarnya, fakta dari orang-orang yang suka menjatuhkan orang lain itu karena dia iri dan dengki kepada pencapaian yang mampu kamu capai saat ini. Sedangkan dia tidak terlalu cerdas, tidak terlalu kreatif, dan pencapaian-pencapaian yang berhasil dia capai hanyalah pekerjaan yang sebenarnya tidak terlalu ternilai di mata atasan. Inilah faktor yang paling sering terjadi. Yang perlu kamu lakukan cuma satu. Terus, dan teruslah berkarya. Buat dia semakin iri dan dengki kepada kamu. Karena ini adalah sebuah pembuktian bahwasanya dia sudah kalah bersaing dengan kamu. Yang ketiga, terlalu terlihat sok sibuk, tapi tidak ada goal dari apa yang sedang dia kerjakan.
Di dalam ruangan kerja, dia akan terlihat seperti orang yang sangat sibuk dan paling banyak pekerjaan di antara rekan-rekan kerja lainnya. Mereka sengaja menonjolkan apa yang mereka kerjakan kepada atasannya supaya terlihat baik dan rajin. Apalagi pada penilaian tahunan. Ini super sekali lah pokoknya. Padahal setelah kita teliti, pekerjaan yang sedang dia lakukan adalah pekerjaan yang tidak memiliki goalnya, bahkan pekerjaan yang tidak berguna. Hello, motherfucker. Karena apa? Pekerjaan yang penting sudah dilimpahkannya kepada rekan kerjaannya yang lain. Menghadapi orang seperti ini sebenarnya sangat mudah dan gampang. Bahkan bisa kamu jadikan bom waktu bagi dirinya sendiri. Lakukan aja pekerjaan apapun yang dilimpahkan kepada kamu. Kerjakan dengan kreativitas dan keterampilan yang berbeda. Jangan lupa untuk sedikit menonjolkan bahwasanya kamulah yang ngerjakan, bukannya dia. Jangan lupa untuk tetap totalitas terhadap pekerjaan tersebut, walaupun hasilnya itu dimanfaatkan dan diklaim bahwasanya dia yang sedang ngerjakan. Tapi percayalah, orang lain akan tahu dan ngerasakan bahwasanya kamu yang mengerjakan hal itu. Yang keempat, terlalu suka mengkoreksi dan mengorek semua kesalahan-kesalahan orang lain. Para pejuang cari muka yang kayak gini adalah cari muka yang paling halus di antara cari muka pada umumnya. Semua kerjaan mau dikerjai sama dia, sembari difoto-foto apa saja yang sudah dikerjakan. Tapi ditambah lagi dengan dia suka mengkorek dan mengkoreksi semua kesalahan dan kelemahan yang kamu miliki. Jong dah, lewat semuanya. Kamu udah gak ada arti lagi di kantor. Eits, tunggu dulu. Apa kamu mau langsung nyerah ketemu orang pencari muka sehalus kain sutra seperti ini? Kalau kamu resign dan berhenti bekerja, disitulah titik dimana sebenarnya kamu yang kalah di antara dia. Hadapi dia dengan tenang, kemudian kamu lakukan aja apa kreativitas kamu dengan sebaik-baiknya. Berikan pencitraan yang baik, berikan hasil yang baik, tapi jangan seperti dia. Yang kelima, terlalu menganggap remeh apa yang dikerjakan orang lain. Kalau hal ini sih udah pastilah ya, dia ngerasa lebih pinter dari seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Karena apa? Tingkat kesombongan bawahan akan selalu berbanding lurus dengan tingkat kepercayaan atasan kepada bawahan tersebut. Orang yang cari muka seperti ini, pada dasarnya sebenarnya dia itu secara nggak langsung memberitahu kepada kita kalau dia adalah orang yang paling bodoh. Untuk beberapa atasan yang kurang bijak, pastinya akan menilai para pekerja bermuka dua seperti ini adalah pekerja yang rajin, inisiatif yang tinggi, dan juga memiliki wawasan yang luas. Kenapa? Atasan yang bijak akan sangat mudah untuk membedakan mana karyawan yang benar-benar bagus dengan karyawan yang benar-benar jago mencari muka. Hati-hati, sebodoh-bodohnya para penjilat, itulah sepintar-pintarnya orang jujur. Apalagi atasanmu bangsanya seperti lalang di padang rumput. Kemana angin bertiup, kesitulah arah yang diikuti. Atasan yang seperti lalang ini akan selalu ditiup ke arah mana yang dikehendaki oleh semua penjilat. Yang keenam, selalu sengaja untuk mengalur jam pulang kerja. Kalau bagi aku ini anfaedah kali ya, nggak ada gunanya. Masuk pagi pulang jam 5, tapi malah dipaksakan pulang jam 8 malam. Sok-sokan mau loyalitas, buat apa coba? Kalau aku pribadi sih menilainya lebih mantap kalau ada seorang pekerja yang mampu menyelesaikan target pekerjaannya tepat waktu, daripada harus mengulur-ngulur waktu hanya karena ingin dicap orang kalau dia sedang bekerja. Ini penting untuk kamu seorang atasan, mungkin bisa dijadikan sebagai pertimbangan dalam menilai bawahan. Tapi nggak tahu juga lah, kembali ke kalian sendiri ya. Tapi aku berpesan, menghadapi orang-orang bermuka dua seperti ini, cukup dengan keproduktifan kamu dalam bekerja. Udah, itu aja, yang lainnya nggak penting. Yang ketujuh, selalu proaktif dalam membantu hal pekerjaan pribadinya si bos, bukan pekerjaan di kantor. Ciri-ciri penjilat yang umum dan sering dilakukan dan yang paling mudah untuk dilakukan, ya mungkin seperti ngangkatkan tasnya atasan, membawakan koper, membuatkan kopi, merapikan ruangan atasan. Jadi kita harus bagaimana? Kalian gendong itu atasan kalian keliling kantor. Harus bagaimana ya? Sebenarnya so simple. Cukup belajar untuk membedakan mana yang disebut inisiatif dan mana yang disebut penjilat. Orang-orang inisiatif ini cenderung akan melakukan sesuatu hal tapi tanpa berharap pujian. Tapi orang yang bermuka dua tentunya mengerjakan sesuatu hal tapi dia berharap sebuah pujian.
Oke lah sahabat YouTube semua, mungkin itu aja adalah ciri-ciri dari orang-orang yang bermuka dua dan fakta-fakta unik menarik dibalik dari mereka yang cari muka. Kalau teman-teman memiliki saran dan memiliki cerita pribadi terkait orang-orang yang tadi aku ceritakan, silahkan boleh tulis di kolom komentar. Gak lupa aku ingatkan untuk like dan subscribe channel ini sekarang juga, supaya teman-teman tidak ketinggalan info-info menarik lainnya. Aku Melly Faganzai, please stay at Melly4 channel.